Jadi memang kondisi saat ini kurang lebih baunya masih agak menyengat ya. Jadi tidak ada luka tusuk, jadi hanya didapatkan kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Pengen tadi ngasih tahu istrinya, aku bisa kontrol kamu loh. Kemudian tadi ketika nggak tersalurkan, dia melampiaskan ke anak-anak dengan tadi. Berarti sayangnya 4 anak ini telat dilindungi oleh pemerintah ya Pak? Iya, kita berkesimpulan seperti itu. Rumah adalah tempat yang seharusnya aman bagi anak-anak. Dan orang tua merupakan pelindung bagi anak-anak mereka. Namun pembunuhan 4 bocah di Jagakarsa menunjukkan di dalam rumah anak bisa jadi korban keberingasan orang tua. 6 Desember lalu, warga dikejutkan dengan ditemukannya 4 jenazah anak di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Diketahui 4 bocah malang ini tewas di tangan ayah kandungnya sendiri. Bagaimana pembunuhan itu bisa terjadi? Simak liputan lengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Sore itu 10 Desember, suasana pemakaman 4 bocah korban pembunuhan ayah kandung diselimuti suasana haru. Tidak ada yang menyangka sang ayah tega menghilangkan nyawa keempat anaknya. 2 hari sebelumnya, pada 8 Desember lalu, berdasarkan keterangan para saksi dan adanya barang bukti, polisi menetapkan Panca Darmansyah yang merupakan ayah kandung para korban sebagai tersangka pembunuhan. Sejauh ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 13 saksi. Kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kami lakukan penyitaan. Saudara P selaku bapak dari 4 anak korban sudah kami tetapkan tersangka. Saat ini tersangka P masih dilakukan perawatan secara medis di Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri. Kepada polisi, Panca mengaku pada 3 Desember membunuh anaknya dengan cara membekap mulut dan hidung mereka. Hal ini dikuatkan pemeriksaan tim forensik pada jenazah para korban yang menemukan lebam di daerah mulut dan hidung. Ya, kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Guna mengetahui bagaimana pembunuhan tersebut terjadi, kami mendatangi rumah tempat kejadian perkara di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saudara, saat ini saya sedang berada di Gang Roman, tempatnya TKP, dan saya akan menuju TKP sekarang. Saat ini ikuti saya. Nah, saudara, sudah dapat terlihat garis polisi, dan ini rumahnya, saudara, 1A. Jadi memang kondisi saat ini kurang lebih baunya masih agak menyengat ya. Ada 4 jasad memang ditemukan di dalam, dan nah saudara bisa melihat juga di lantai ini juga diberi semacam kapur baru sepertinya agar bisa mengurangi bau menyengat yang tercium dari rumah ini. Berdasarkan pernyataan dari beberapa tetangga juga kepada polisi, memang anak-anak tersebut sudah tidak terlihat semenjak tanggal 3 Desember sore ya, Minggu sore. Dan bisa dilihat memang rumah ini sederhana sekali, ada mainan di atas sana, mainan
motor-motor polisi dan juga mainan di sekitar sini. Karena memang korbannya itu umurnya ada yang 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Berdasarkan hasil dari barang bukti, yang kekerasan yang dilakukan oleh Panca kepada anak-anaknya itu dilakukan urutannya adalah dari yang terkecil, dari umur 1 tahun dulu, lalu 3 tahun, 4 yang terakhir yang tertua, yakni 6 tahun. Diketahui penemuan jenazah korban berawal dari sejumlah warga yang mencium bau menyengat dari rumah kontrakan tersangka dan keluarganya 6 Desember lalu. Warga berinisiatif membuka rumah kontrakan bernomor 1A tersebut. 4 bocah kakak beradik yang sudah tak bernyawa ditemukan dalam posisi berjejer di kasur salah satu kamar. Yaitu hari Rabu pagi ibu nyium bau bangke, lihat lalat pada hijau, ibu lapor sama empok bahwa di sini bau gitu, tolong diituin, dia datang ke sini. Nah, udah gitu yang punya kontrakan bilang, suami ibu bilang ke Pak RT, tolong gitu mau dibuka pintu, disaksiin itu. Udah itu pas dibuka pintu, itu yang nemuin abangnya Pak Panca itu meluk di WC. Bangke, bilang Pak Iwan tolong ada bangke tuh di pintu rumah Pak Panca, semua anak kandung semua, 4 orang anak kandung. Itu ditemuinya di mana Pak? Di kamar tidur. Sementara itu, Panca ayah korban ditemukan warga dalam kondisi lemas di kamar mandi. Polisi menduga pasca kejadian pelaku hendak bunuh diri. Dugaan tersebut dikuatkan oleh pesan tulisan tangan pelaku. Inilah dugaan kuat bahwa yang bersangkutan yang telah melakukan. Kami juga menemukan tulisan yang diambil dari bercak darah, ya, yang bertuliskan "Puas Bunda, thanks for all." Yang setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan atau saudara PD, yang bersangkutan menuliskan itu setelah melakukan aksi kejinya kepada 4 anaknya tersebut. Yang bersangkutan kemudian mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Panca beserta D, istrinya dan 4 anak mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan di Gang Roman Jagakarsa sekitar 1 tahun. Di mata para tetangga, Panca dan istrinya dikenal sebagai orang yang kurang bersosialisasi, bahkan cenderung tertutup. Hanya sesekali Panca bertegur sapa dengan tetangga. Warga mengenal wajah anak-anaknya ketika mereka bermain di luar rumah. Kalau istrinya kan tertutup, Pak Pancanya aja yang suka keluar. Kalau anaknya main ke sini, udah itu aja. Tapi sempat ada komunikasi atau berbincang dengan Pak Panca sehari-hari? Enggak, Pak Panca lewat nyapa doang gitu. Udah gitu doang. Anaknya main di sini, udah diambil. Itu doang yang ibu tahu. Jadi keluarganya itu nggak pernah Pak, nggak toleransi. Begitu masuk keluar ke dalam, ada perlu aja keluar. Usut punya usut, Panca diketahui tidak memiliki pekerjaan. Sang istrilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Dalam beberapa bulan terakhir, diketahui Panca dan istrinya mengalami masalah keuangan. Mereka pun menunggak biaya kontrakan. Bu, betul ada masalah ekonomi ya keluarga Pak Panca ini sampai menunggak kontrakan? Iya, itu faktor ekonomi ya, Neng. Kontrakan nunggak 4 bulan, mau 5 bulan ini gitu. Baik Pak Panca dan istri ini bekerja apa ya Bu? Istrinya katanya kantoran, ditanya tapi ibu nggak tahu kantornya di mana gitu. Kalau suaminya memang nganggur, dari pindah ke sini udah nganggur, Neng. Baru seminggu nyupir taksi itu. Ya itu doang. Setelah menghabisi nyawa 4 anaknya, Panca berusaha bunuh diri. Apa gerangan yang membuat pelaku tega menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri? Dia pengen tadi ngasih tau istrinya, aku bisa kontrol kamu loh, gitu kan ya. Nah, kemudian tadi ketika nggak tersalurkan, dia melampiaskan ke anak-anak dengan tadi, kamu lihat ya, aku bisa kontrol kok, gitu kan ya. Jadi, adapun kejadian KDRT ini sebelumnya terjadi pada hari Sabtu 2 Desember 2023 sekitar pukul 05.00. Di saat itulah didapati kondisi istri atau saudari DM dalam kondisi yang sudah memiliki luka lebam di bagian wajahnya.
Oke, aku nggak bisa sama kamu di rumah sakit gitu kan. Nah, masuk akal banget. Tapi kalau tidak, maka harus diambil untuk sementara kita punya yang namanya rumah perlindungan anak. Meninggalnya 4 anak di tangan ayahnya sendiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan menyisakan pedih. Keempat anak menjadi korban kekerasan rumah tangga akibat percekcokan yang terjadi antara ayah dan ibu mereka. Keempatnya ditemukan warga meninggal di rumahnya beberapa hari setelah sang ayah menganiaya ibu mereka. Jadi, adapun kejadian KDRT ini sebelumnya terjadi pada hari Sabtu 2 Desember 2023 sekitar pukul 05.00. Di saat itulah didapati kondisi istri atau saudari DM dalam kondisi yang sudah memiliki luka lebam di bagian wajahnya. Berdasarkan keterangan polisi, pada 2 Desember lalu, Panca melakukan kekerasan kepada istrinya hingga korban mengalami luka lebam di wajah dan dilarikan ke rumah sakit. Selang beberapa jam, keluarga korban melaporkan tindak KDRT ke Polsek setempat. Korban merasa khawatir meninggalkan keempat anaknya bersama. Atas laporan korban, polisi pun bergerak ke rumah pelaku. Namun di TKP tak ada respon terhadap panggilan polisi. 2 hari kemudian, 4 Desember, Babin Kamtibmas mencoba menggedor rumah pelaku dan kembali tak ada respon. Babin Kamtibmas bersama dengan warga setempat akhirnya mencoba untuk mengetuk atau menggedor-gedor pintu. Namun tidak ada respon sama sekali. Babin Kamtibmas mencoba menghubungi saudara PD di hari Senin tersebut melalui chat WhatsApp. Kemudian ditanyakan, ada di mana? Nah, dijawab oleh saudara PD itu bahwa yang bersangkutan sedang berada di rumah temannya dan menginap bersama dengan anak-anaknya. Berdasarkan keterangan warga, sejak kekerasan yang dilakukan kepada istrinya, pelaku tidak pernah keluar dari rumah kontrakan di Jagakarsa. Para tetangga tidak pernah melihat pelaku maupun keempat anaknya. Seorang warga mengaku sempat dimintai tolong oleh pelaku untuk membelikan minuman. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu terakhir, ya itulah saksi yang berkomunikasi, tetapi tidak melihat aktivitas. Dia hanya berkomunikasi karena dimintai tolong oleh saudara PD sendiri untuk membeli minuman isotonik. Karena instruksi dari saudara PD agar taruh saja di depan pintu rumah. Setelah ditaruh, kemudian saksi ini pergi. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu kepada istrinya dan merencanakan pembunuhan. Polisi menuturkan pelaku membunuh keempat anaknya di hari Minggu 3 Desember. Pelaku menggunakan telepon seluler untuk merekam keempat anaknya sebelum dan setelah pembunuhan. Kami juga berhasil mendapatkan handphone maupun laptop yang dimiliki oleh saudara PD. Dari hasil analisa kami terhadap perangkat itu, kami juga menemukan bukti yang kuat bahwa si PD ini adalah pelakunya. Kenapa? Karena saudara PD ini sempat merekam. Ada 2 rekaman, dalam rekaman tersebut diperlihatkan kondisi sebelum dilakukannya aksi keji tersebut. Rekaman yang kedua adalah rekaman sesaat setelah keempat anak tersebut dibunuh. Setelah mengakui keempat anaknya meninggal, pelaku mencoba melakukan bunuh diri. Pelaku sempat melukai dirinya dan menuliskan pesan di lantai rumahnya yang diduga ditujukan kepada sang istri. Pelaku tega menghabisi nyawa keempat anaknya lantaran ingin menarik perhatian sang istri. Maka ketika tadi kemarahan itu tidak tersalurkan, masuk akal ketika kemudian si suami ini tahu bahwa istrinya ibu dari anak-anaknya sangat sayang sama anak-anak. Dia pengen nunjukin nih gitu kan, oke aku nggak bisa sama kamu di rumah sakit gitu kan. Nah, masuk akal banget. Dia kemudian mengalihkan kemarahan ke anak-anaknya. Pengen tadi ngasih tahu istrinya, aku bisa kontrol kamu loh gitu.
Kematian 4 anak di tangan orang tuanya di Jakarta membuka mata anak-anak rentan menjadi korban kekerasan akibat percekcokan orang tua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai harus ada tindak preventif untuk menyelamatkan nyawa anak karena masalah orang tua. Tapi kalau tidak, maka harus diambil untuk sementara kita punya yang namanya rumah perlindungan anak. Dan sampai nanti siapa yang layak mengasuh, atau mungkin ketika ibu sudah sembuh, dan juga dilakukan asesmen bisa dan layak mengasuh, maka dikembalikan kepada ibu. Jadi mekanisme ini sebetulnya sudah ada reformasi sistem, tapi di kasus Jagakarsa nggak bergerak. Kini pelaku dihadapkan pada jeratan pasal pembunuhan berencana. Pelaku terbukti menyusun pembunuhan kepada 4 anaknya. Dipicu kecemburuan terhadap sang istri, pelaku gelap mata dan berperilaku brutal. Dalam konteks pembunuhan berencana itu kan ada yang kita sebut sebagai motif, pemicu yang kemudian menumpuk yang akhirnya mendorong dia pada akhirnya melakukan satu kejahatan yang cenderung brutal. Ya mungkin tidak masuk ke nalar karena KDRT, kemudian dia tidak puas dengan KDRT, kemudian disusul dengan pembunuhan terhadap 4 anak. Antisipasi dapat dilakukan semua pihak untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan orang tua. Mekanisme aduan kita ini kan bisa bergerak bersama, sehingga aparat kepolisian tidak bekerja sendirian. Kasih sayang pada anak-anak mereka, bukan malah menyakiti mereka. Hari ini, upaya perlindungan terhadap anak masih menemui jalan terjal. Apalagi saat ini penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih menjadi ranah privat. Padahal tak jarang nyawa anak saat bersama orang tuanya jadi taruhan. Kalau kita lihat evaluasi di sistem evaluasi monitoring KPI terkait kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah, memang belum terlalu banyak keberpihakan di anggaran di perlindungan khusus anak ini, gitu ya. Padahal kalau kita lihat korbannya ini kan terus berjatuhan. Data-data kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es. Dalam kasus pembunuhan 4 anak di Jagakarsa, tangga telah melaporkan KDRT di rumah panca pada petugas keamanan lingkungan. Namun sayang, nyawa 4 anak tak tertolong. Kami sangat mengapresiasi kepedulian dari masyarakat di sekitar TKP kemarin yang langsung memberikan informasi kepada Babin Kamtipmas. Kemudian dengan adanya kejadian ini tentunya kami memberikan imbauan kepada masyarakat agar mari sama-sama kita lindungi anak-anak, kemudian lingkungan juga punya tanggung jawab moral tentunya untuk sama-sama melindungi anak yang ada di sekitar kita. Retno Liliani, psikolog klinis Biro Psikologi Rumah Cinta menilai ancaman kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga bisa dicegah jika semua pihak termasuk warga peka dan lebih cepat tanggap mengantisipasi. Kalau kita bilang bahwa kita semua lalai, ya nggak cuma negara kita nih, masyarakat kita nih warga lalai gitu. Artinya pasti kan itu nggak serta-merta terjadi. Pasti tetangga sebelumnya juga sudah mendengar, ya kan, ada keributan fisik, ya kan, ada mungkin caci makian bapak anak-anak dan sebagainya. Ya harusnya tetangga paling nggak aware. Saya tadi itu bisa dari awal dicegah gitu ya. Jika melihat keselamatan jiwa anak terancam, maka masyarakat dapat mengambil alih anak dari orang tuanya untuk diamankan sementara di keluarga mereka. Maka ketika risiko itu ada, harusnya kita mitigasi risiko. Kalau begitu saya harus menyiapkan nih pengamanan, kan gitu. Yang terbaik jelas harusnya hubungin RT, ya kan, atau tetangga, ya kan. Nah, dan yang keren tadi Babin Kamtipmasnya dihubungi harusnya, gitu. Nah, boleh nggak sih diambil? Boleh banget dong. Coba, kalau kita tadi mengasumsikan ini ada anak-anak kecil, apalagi masih kecil umurnya ya, yang dia tidak punya kemampuan buat membela diri.
Sejalan dengan itu, KPAI menyebut segala tindak pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak harus memiliki payung hukum. Aturan tentang pengambilan hak asuh anak dari orang tua pelaku kekerasan telah masuk program legislasi nasional atau prolegnas. Kita dorong adalah rancangan undang-undang pengasuhan yang sudah 20 tahun naskah akademiknya, dan terakhir 2013 kita bicarakan, dan sekarang sudah masuk di prolegnas urutan 70-an, yang saya kira ini adalah isu hulu yang harus kita selesaikan. Dengan rancangan undang-undang pengasuhan gitu, kita berharap anak di keluarga, anak di masyarakat itu sama responnya, sama mitigasinya, sama pencegahannya. Kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga dapat dicegah. Caranya dengan mengetahui akar permasalahan dalam keluarga si anak. Kalau jangka panjang sebetulnya kan peran negara itu kan bagaimana memampukan orang tua. Kalau misalnya problemnya ada ekonomi, ya negara harus bantu ya agar keluarga ini dari aspek ekonomi bisa jalan. Saat ini yang paling utama dilakukan masyarakat guna mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga. Warga atau tetangga yang mencium potensi ancaman pada anak bisa melapor kepada kepala lingkungan dan petugas keamanan. Mekanisme aduan kita ini kan bisa bergerak bersama, sehingga aparat kepolisian tidak bekerja sendirian. Karena tentu dia punya keterbatasan, tapi dengan sudah diketahui oleh RT, kemudian masyarakat yang ada di sana, apakah kita mau untuk berkoordinasi dan berkomunikasi agar aspek anak ini bisa ditangani sehingga situasi kekerasan itu tidak berlanjut. Orang tua seharusnya menyayangi dan melindungi anak-anaknya, bukan malah menyakiti apalagi membunuhnya. Jika ada persoalan di antara orang tua, jangan sampai mengorbankan anak. Lingkungan pun semestinya lebih peduli jika anak rentan mendapat kekerasan di dalam rumahnya. Lapor polisi jika ada potensi yang membahayakan jiwa anak. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu melalui Kompas TV independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Alifia Damali. Sampai jumpa.